Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya emas gitu. Apalagi kita sebagai kaum muslimin ya, maksudnya kenapa, apa hubungannya dengan itu gitu ya, nanti mungkin bisa bisa kita lihat bersama ke depan nanti. Seperti itu. Jadi saya berpikir bagaimana saya mencoba menyampaikan apa yang saya sudah dapatkan gitu. Ilmu yang saya sudah dapatkan, saya pengen berbagi. Intinya seperti itu aja. Ingin berbagi bahwa ternyata banyak hal tentang emas yang kita ini seperti lalai gitu ya, lalai atau memang sengaja dilalaikan oleh sistem gitu. Seperti itu ya kira-kira. Bahwa ternyata banyak sekali loh manfaat emas itu, dan saya mencoba untuk bahwa ini dalam perspektif Islam. Jadi dalam sudut pandang kita sebagai seorang Muslim gitu ya, dengan berpegang pada agama kita ya, Islam gitu ya. Bagaimana sebenarnya manfaat emas ini gitu. Ya saya mohon maaf ya kalau misalnya mungkin nanti banyak kekurangan dan lain sebagainya. Kita sharing aja sih. Saya bukan lebih baik atau lebih pintar mungkin karena kemarin saya ikut EOA Gold Academy yang di situ ada materinya dan saya seperti agak gemes juga pengen nyampein gitu, pengen berbagi seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, ini sekedar untuk kita coba renungkan ya bahwa apakah ini fenomena yang terjadi di masyarakat gitu. Kalau kalian mencoba mengikuti perkembangan ekonomi ya, ini kan ngomong juga kajian ekonomi ya, di Indonesia itu kan beberapa waktu yang lalu Menteri Keuangan kita menyatakan bahwa Indonesia ini resesi gitu. Resesi pertumbuhan ekonominya minus gitu ya. Nah, mungkin ada yang berpikir, oh iya karena ada corona, ada COVID dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi kemudian banyak yang menjadi miskin secara mendadak ketika terjadi resesi. Bahkan di tempat saya itu adakah yang terdampak COVID gitu, sehingga mungkin tidak punya mata pencaharian lagi dan seterusnya, sehingga ada sumbangan dan seterusnya gitu. Nah, kemudian mungkin ada fenomena yang lain bahwa sebagian masyarakat kita itu sangat mudah menjual emas ketika ada kebutuhan mendesak. Jadi barangkali ada sebagian dari kita itu menyadari memang emas itu penting untuk menjadi tabungan ataupun investasi, dan kemudian ketika dibutuhkan, ya udah dijual aja emasnya gitu. Sebenarnya sebaiknya memang begitu apa enggak ya gitu. Nah, nanti juga kita bahas ke situ. Kemudian mungkin fenomena yang lain adalah gaji naik tapi kebutuhan tidak tercukupi. Ya, kalau teman-teman yang ada di sini mungkin sih kebanyakan nggak sampai seperti itu ya, tapi ya mudah-mudahan tetap tercukupi ya. Tetapi saya pikir juga masih banyak sebagian di masyarakat bahwa gajinya naik, mungkin setiap tahun ada memang kenaikan gaji gitu, tetapi kok kebutuhannya tetap aja kurang gitu ya, maksudnya belum tercukupi dengan baik gitu. Terus yang lain selainnya lagi adalah salah dalam menetapkan harga saat menjual aset, misalnya ketika kita misalnya ada orang ketika dia punya uang, dia beli rumah atau tanah misalnya, tanah gitu ya, kemudian beberapa tahun kemudian dia jual tanah itu dengan selisih harga dengan waktu dia beli gitu. Nah, karena tanah ya biasanya naik terus harganya gitu. Ketika misalnya dia beli mungkin 50 juta, misalnya ketika dia jual 60 juta gitu. Nah, memang untung 10 juta ya, tapi jangan-jangan 10 juta ini sebenarnya rugi gitu. Nah, itu maksudnya yang di sini itu ya. Jadi salah dalam menetapkan harga saat menjual aset gitu. Terus asetnya tidak meningkat bahkan menurun. Itu mungkin juga fenomena yang banyak terjadi. Hal yang lain nih, di antara kita itu ada pinjam-meminjam itu kan biasa ya, bahwa misalnya ada orang yang sedang membutuhkan uang, pinjam ke saudaranya gitu. Itu hal yang biasa dan memang diperbolehkan di dalam Islam gitu. Tapi ada kalanya orang yang meminjamkan itu
nantinya malah mengalami kerugian loh kalau minjemin gitu. Terutama kalau misalnya balikinnya itu dalam waktu panjang gitu. Nah, itu nanti kita bahas juga. Terus ada yang lagi, sulit mengumpulkan dan mengatur kebutuhan masa depan. Nah, jadi mungkin sudah mulai kebayang ya, karena emas ini adalah investasi jangka panjang, tabungan untuk jangka panjang, bukan untuk yang besok mau belanja, sekarang masih berarti uangnya udah tak belikan emas dulu, nggak bisa buat gitu, bakalan tetap rugi kalau kayak gitu ya. Nah, terus apalagi tidak memiliki warisan yang berharga dan bermanfaat untuk anak keturunan. Jadi mungkin ya sudah, yang penting anaknya dikasih pendidikan dan lain sebagainya, ini nggak meninggalkan harta misalnya kayak gitu ya. Memang ini tidak selamanya salah ya, tapi maksudnya perspektif yang kemudian kita ingin bangun adalah bagaimana sih kita menjadi seorang muslim yang kuat secara finansial ya, tetapi juga kuat secara spiritual dan sosial gitu lah, kira-kira seperti itu. Kemudian lagi mendapatkan kerugian ketika terjadi perselisihan dalam bisnis dan seterusnya. Kesulitan mendapat uang ketika bepergian ke luar negeri atau dirugikan karena kurs yang berbeda. Jadi beberapa waktu yang lalu kami dari statistik itu ada acara ke Singapura misalnya, yaitu nukerin rupiah ke dolar Singapura itu karena kurs ya. Ya jadi nilai rupiah itu kan lebih rendah daripada dolar Singapura maupun dolar Amerika ya. Jadi mungkin ketika itu jadi kerasa ruginya, hal-hal kayak gitu lah. Terus hilangnya keberkahan hidup karena riba. Jadi dengan emas nanti kita bisa mencoba untuk melepaskan diri dari riba yang saat ini memang sudah mencengkeram seluruh lapisan masyarakat sepertinya ya. Bahkan banyak juga kaum muslimin yang ya tahu memang riba itu haram, tetapi seolah tidak ada pilihan, merasa semacam itu. Ya, kemudian ada dana wakaf yang mengendap menjadi kehilangan daya belinya. Terus tabungan emas konsumen hanya menjadi simbol yang berproduksi. Kira-kira itulah. Ini beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita coba bahas ya nanti. Oke, inilah 14 manfaat emas yang mungkin selama ini kita hanya berpikir, yuk kita beli emas buat apa? Buat nabung gitu aja. Tetapi kalau misalnya kita coba pretelin lebih detail gitu ya, ternyata ada banyak manfaatnya. Nanti kita bahas lebih banyak di depan. Ini salah 14-nya atau 14 manfaat, tapi mungkin saya tidak seluruhnya bahas secara full ya. Kira-kira ini adalah yang pertama, safe haven. Kemudian harga cenderung naik. Kemudian dia adalah zero inflation, tabungan atau aset terbaik. Nah, ini mungkin yang selama ini kita pahami itu di situ aja, tabungan dan aset terbaik. Tapi nanti bagaimana sih maksudnya gitu ya. Kemudian ada hakim yang adil, kemudian emas itu penuh berkah ya, kemudian ada hukum perdata emas, multiple use, kemudian bisa diwariskan, bahwa emas juga mengontrol sifat konsumtif loh gitu ya. Kemudian ada emas adalah sebagai pinjaman cerdas, kemudian terjauhi dari riba, wakaf produktif, kemudian universal currency. Oke, kita coba bahas satu persatu. Tentang safe haven. Apa sih safe haven itu? Jadi safe haven maksudnya adalah pengaman nilai. Bahwa emas itu dia bisa mengamankan nilai aset kita. Kalau kita punya harta dan kita diamkan dalam uang ya, selama ini kan harta itu ya yang persepsinya itu ya uang gitu. Maka kalau kita menyimpan uang, misalnya kalian punya uang 1 juta gitu, sekarang punya uang 1 juta, memang belum diperlukan, ya udahlah saya simpan dulu aja nih 1 juta gitu. 1 juta hari ini itu mungkin masih bisa buat belanja yang agak banyak, misalnya yang bisa untuk kebutuhan kalau mahasiswa mungkin ya 1 bulan agak ngirit mungkin cukup gitu. Tapi kalau misalnya itu tahun depan gitu ya, atau kita coba membandingkan dengan yang sudah lewat gitu. 1 juta itu hari ini mungkin bisa hanya 1 bulan, tapi kalau beberapa tahun yang lalu 1 juta itu mungkin bisa 2 bulan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi uang ini terkena inflasi, tapi kalau emas enggak. Safe haven itu artinya adalah aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah ketika perekonomian global tidak menentu atau ada gejolak politik. Nah, apalagi ini. Jadi safe haven itu memang biasanya dikaitkannya itu dengan hal-hal yang sifatnya luar biasa, yang membawa mungkin ada kayak COVID sekarang misalnya, terus mungkin krismon waktu tahun 98. Hal-hal kayak gitu itu bisa membuat mata uang itu menjadi tidak begitu jelas nilainya. Nilainya bisa sangat turun gitu ya.
resikonya besar gitu. Resiko bahwa nilai ini tidak aman lah gitu jadinya. Tapi kalau emas enggak. Coba nanti kalian misalnya kalau browsing itu safe haven itu apa, nanti hubungannya larinya safe haven itu emas gitu. Itu sudah menjadi persepsi umum jadinya. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana yang dimaksud dengan safe haven ini. Jadi tahun 1990 harga emas saat itu tuh 23.000. Belum lahir ya? Udah lahir belum? Tahun 1990 harga emas tuh 23.000 saat itu. Harga bensin atau harga premium itu per liternya Rp550. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kita punya uang 50 juta. Ada orang punya uang 50 juta di tahun itu, maka dengan harga emas 23.000 per gramnya itu bisa dapat 2.174 gram emas. Dengan harga premium 550 bisa dapat 90.909 liter premium. Ini kalau kebanyakan di sini orang-orang statistik kayaknya ya mudah aja ya bisa ngitung seperti ini gitu kan. Tahu lah dari mana. Jelas kalau 50 juta emasnya per gram 23.000 ya tinggal bagi aja gitu. Dapatnya 2.000 sekian gram. Keren ya, 2 kilo emas gitu. Seperti itu. Itu ya. Nah, itu tahun 90. Kalau tahun 98 itu harga emas adalah 140.000. Ya. Sedangkan harga bensin itu 1.200. Di tahun yang sama, harga emas itu melonjak tajam. Masih di tahun yang sama, dari 140.000 menjadi 250.000. Ini karena waktu itu ada krismon di Indonesia. Itu ya. Ada krismon di Indonesia sehingga nilai rupiah menjadi ya nggak begitu ini ya aman lah gitu ya. Tetapi kita bisa lihat harga emas itu malah melonjak tinggi. Seperti yang saat ini terjadi juga di Indonesia atau di dunia lah saat ini. Grafik kenaikan emas tahun 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu naiknya itu lumayan lebih gitu ya. Nah, kalau kita memegang emas, aset kita itu lebih kita emaskan lah gitu ya, itu akan menjadi kita lebih tenang gitu dengan apapun kejadian luar biasa yang ada di dunia, kira-kira begitu. Gitu ya. Nah, ini yang sebelah kanan ini maksudnya bahwa kalau uang 50 juta itu tetap kita pegang dalam uang gitu. 50 juta ini di tahun 98 itu jadinya cuma bisa dapat 41.000 liter premium. Kan nggak mungkin misalnya 50 juta yang di tahun 90 dipegang ini, ya udahlah diberikan premium sekian lah untuk cadangan premium ke depan gitu. Mungkin nggak kan. Tapi mungkin sebagian ada yang tetap dalam uang. Tapi kalau kita coba perbandingkan ini, uang 50 juta, sama-sama 50 juta dari tahun 90 sampai tahun 2020, literan yang kita bisa beli dengan uang itu kelihatan sekali. Menyusut tajam gitu ya. Jadi kalau tahun 90 bisa dapat 90.000 liter, tahun 2020 itu cuma dapat 7.000 liter. Seperti itu. Itu ya. Tapi kalau misalnya ini yang kita punya kita misalnya belikan emas gitu ya. Di sini ada 2.174 gram emas. Ya, kita belikan di sini emas. Nah, kemudian kalau misalnya kita tetap pegang itu dalam emas, kan ketika kita pegang emas ya harga pembelian naik itu harga jual juga pasti kan naik ya, meskipun memang ada yang namanya harga buyback. Kalau mungkin kalian pengen tahu lebih lanjut nanti bisa ya, ada namanya harga beli dan harga buyback emas itu. Harga buyback akan mengikuti harga emas belinya gitu. Jadi mungkin memang tidak sama dengan belinya ya, lebih murah harga buyback itu, tetapi tidak akan jauh gitu. Jadi kita bisa lihat di sini. Kalau di sini kita belikan emas di tahun 90, maka pada tahun 1998 ketika premium itu naik 2 kali lipat lebih, ya,
ini kemudian kita jual dan kita belikan premium, itu dapatnya menjadi sekian. 253.000 liter. Tuh, bisa kebayang ya. Jadi kalau kita megangnya dalam uang, literannya menjadi turun. Tapi kalau kita pegangnya dalam emas, nantinya kita belikan, konversikan ke premium gitu ya, dengan harga premium yang juga naik terus, itu tetap akan naik gitu ya. Jadi menjadi ratusan ribu, kita bisa lihat di situ. Nah, di sini juga ada COVID ini, tahun sekian ini kan menjadi ada bergejolak gitu. Ya, di sini bergejolak juga itu karena ada krismon gitu. Tetapi gejolak ini masih lebih aman, jauh lebih aman ketika kita megang emas daripada kita memegang rupiah. Seperti itu. Jadi simpanlah emas, maka apapun perubahan yang terjadi akan tenang ya, karena nilai emas terjaga dan bahkan cenderung naik, seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah multiple use, bahwa satu emas itu bisa digunakan untuk banyak fungsi berkali-kali. Orang yang memiliki emas pasti punya uang, tapi orang yang memiliki uang belum tentu punya emas. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, inilah kalau kita coba lihat di sini ya, bahwa multiple use di sini berarti katakanlah tahun 2007 kita punya uang 10 juta. Nah, uang 10 juta pada waktu itu bisa dibelikan emas sebesar 50 gram. Karena waktu itu berapa nih? Berarti 200.000 ya per gramnya. Nah, kemudian kalau di tahun 2010 dibutuhkan, misalnya orang nih, dia punya anak dan dia waktunya anak itu masuk ke sekolah gitu ya, SMA, butuh dana 16 juta misalnya. Gitu ya. Nah, karena tahun 2007 menuju ke 2010 ini yang tadinya emas harganya 200.000 menjadi 400.000, maka hartanya itu sebenarnya meningkat kalau dia pegangnya dalam emas. Nilainya sendiri udah meningkat, jadi dia coba gadaikan. Digadaikanlah emasnya itu, karena emasnya senilai 20 juta, dia cuma butuh 16 juta, maka pegadaian bisa meminjamkan uang dengan jaminan emasnya ini. Jadi kalau kita menggadai itu berbeda ya sebenarnya dengan hutang ya, dalam artian yang selama ini kita pahami hutang, orang berhutang itu karena nggak punya harta. Tapi kalau menggadaikan itu berarti ada jaminan, artinya memang kita kita itu kalau misalnya sampai mentok-mentoknya sejelek-jeleknya nggak bisa mengembalikan itu, kita itu nggak berhutang gitu loh, karena emasnya nggak jadinya diambil begitu saja gitu loh. Ya bedanya seperti itu. Jadi menggadaikan dengan berhutang, saya pikir beda ya tentunya di sini, karena kalau menggadaikan itu ada yang dijaminkan. Nah ini kalau misalnya itu dilakukan, oke, kemudian digadaikan, habis digadaikan, kemudian dicicil lagi untuk membayar hutangnya tadi di pegadaian, sehingga nanti emasnya akan balik lagi gitu. Memang nggak serta-merta terus multiple use bisa dipakai berkali-kali tanpa kita nabung lagi dan seterusnya, ya nggak bisa begitu juga. Tetap ada usaha untuk mengembalikan 16 juta ini ke pegadaian supaya emasnya balik lagi gitu ya. Di sini maksudnya begitu. Nah, kemudian tahun 2013 lunas sudah, hutangnya itu sudah lunas, berarti emasnya dipegang lagi nih, yang 50 gram ini balik lagi. Di tahun 2013 nilainya naik lagi karena harga emas naik. Pada waktu itu misalnya butuh untuk usaha gitu ya, bisnis 25 juta, oke digadaikan lagi. Dengan seperti itu nanti bisa digunakan berkali-kali. Jadi emas yang sama itu bisa digunakan berkali-kali, itu maksudnya seperti itu. Karena ketika kita menggadaikan emas gitu, untuk menebusnya kembali itu akan lebih murah dibandingkan kalau kita harus membeli kembali ketika emas itu dijual gitu. Maksudnya ke situ ya. Jadi lebih baik memang emas itu kalau kita punya dan kita punya gambaran bahwa nanti kita bisa kok mengembalikan uang yang kita pinjam sebesar kebutuhan kita itu ke depannya, itu lebih baik digadaikan bukan dijual gitu. Seperti itu. Jadi itulah fungsi emas sebagai multiple use. Tapi kalau dijual langsung bisa kita lihat di sini. Ya sudah lepas emasnya, nggak bisa beli lagi karena harganya juga terus naik seperti itu. Gitu ya. Nah, ini gambarannya. Jadi jangan pernah jual emas. Jika butuh dana maka gadaikan saja, itu sebaiknya seperti itu. Dan gadai itu boleh loh dalam Islam. Di Dewan Syariah Nasional MUI itu menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahan itu dibolehkan dengan poin-poin seperti ini. Jadi pegadaiannya juga pilih pegadaian syariah, di mana
pengembalian uang itu ya sesuai dengan peminjaman, tidak ada bunga, tidak ada riba gitu. Yang ada adalah biaya pemeliharaan dari apa yang kita gadaikan, dan itu diperbolehkan seperti itu. Jadi kita juga harus berhati-hati untuk memilih pegadaian, misalnya kalau ada yang sudah punya emas dan mau menggadaikan gitu ya. Oke, manfaat emas yang berikutnya adalah harga cenderung naik. Ini bisa dilihat di tabel kenaikan harga ini. Nah, ini bisa tadi saya sempat katakan bahwa tahun 2020 ini luar biasa naiknya ya, karena memang ada sesuatu yang berbeda tadi. Makanya salah satu sifat atau manfaatnya sebagai safe haven itu. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, ya memang kecenderungannya naik terus gitu. Dan ketika ada sesuatu yang luar biasa hari ini gitu ya, naiknya bisa lebih dari biasanya. Kalau dilihat dari hari ke hari ya mungkin bisa naik, bisa turun gitu ya, bulan ke bulan gitu bisa naik, bisa turun. Tapi kalau bertahun, tahun ke tahun itu akan naik terus cenderungnya seperti itu. Nah ini juga kalau kita lihat ini adalah masa Krismon ya. Ini kenaikannya di tahun 98. Dalam tahun yang sama, tahun 98 aja itu dari 75.000, kemudian 140.000, 250.000, inilah harga emas. Jadi kalau kita memang punya uang ya, punya harta, punya duit lah gitu, kemudian ya udah kita berikan emas, apa yang terjadi itu kita nggak terlalu khawatir lah gitu. Dan kita merasa memang kita benar punya harta yang benar sebenarnya gitu, karena memang emas sendiri itu ya, kalau mungkin kalian pernah lihat apa sih beberapa ustadz yang ini, dia memang punya nilai intrinsik gitu. Karena itulah dia memang berharga gitu ya. Tapi kalau uang kertas ya, uang kertas itu kan nggak punya nilai intrinsik, dia cuma punya ada nilai nominalnya aja yang tertulis di situ berapa gitu. Tapi kalau emas ini punya nilai intrinsik. Jadi ini adalah kecenderungan harga emas. Memang ada nih saat yang dia mungkin kayaknya turun sedikit ya, ini dari 96 ke 97, tapi nggak banyak kalau turun, tapi kalau naik ya cenderungnya terus naik gitu. Dan ini di tahun 2020 dari bulan ke bulan saja udah tinggi memang ya. Saat ini harganya udah mencapai ya sekitar hampir 1 juta per gramnya. Nah, ini manfaat berikutnya yaitu zero inflation. Apa maksudnya zero inflation? Bahwa tahan inflasi, intinya gitu. Ketika kita punya emas ini nilainya itu tahan inflasi. Nggak seperti uang. Ya, kalau uang itu tahun 2000 itu uang 100.000 itu bisa belanja sebanyak ini. Tapi dari tahun ke tahun ya dibandingkan dengan tahun 2016 uang yang sama-sama 100.000 cuma dapat segini. Nah, itulah gambaran dari inflasi. Saya pikir bisa dipahami dengan baik ya. Dan inflasi itu bisa dikatakan seperti pencurian uang secara legal. Jadi jumlah uang kita itu mungkin tidak berkurang, tetapi kemampuan belinya itu berkurang gitu. Dan akhirnya apa, semua kerja keras kita ini dengan mudah diambil oleh orang yang bermain di balik sistem ekonomi dunia yang saat ini sedang menguasai ya, seperti itu. Oke. Ini tabel data inflasi. Jadi inflasi di Indonesia dari BI ya, itu ini besaran inflasi berada di kisaran 2-5%. Ya, kira-kira semacam ini besarannya. Jadi inflasi itu terus terjadi dari tahun ke tahun. Ya, kemudian ini misalnya harga kambing ya. Harga kambing dari tahun 2000 sampai 2012, nah kita bisa lihat. Dalam rupiah dari 340.000 itu tahun 2000 naik terus gitu ya, sampai 2012 itu 1,6 juta harga kambing yang mungkin setiap tahun berkurban ya itu memang sudah menjadi pengetahuan bersama. Saya pikir ya tiap tahun harga kambing itu naik dalam rupiah gitu. Tapi kalau misalnya kita itu bandingkan dengan emas, di sini dibandingkannya emas dalam dinar ya, dinar itu 4,25 gram. Nah, maka kalau kita lihat harga kambing dalam dinar itu menjadi turun. Gitu. Ya.
Jadi cenderungnya turun atau relatif tetap lah gitu. Seperti itu. Jadi harga barang dengan emas cenderung stabil, bahkan bisa menurun. Ini tabel konversi ONH dengan harga emas. Coba kita lihat di sini. Tahun 2005, harga ONH, besaran ONH itu 23.500.000. Harga emas waktu itu, harga emas waktu itu per gramnya 135.000. Kalau misalnya tahun 2005 ini ada orang punya uang segini, tapi dia belum pengen berangkat haji misalnya. Dia simpan dulu uangnya, tapi dia belikan emas. Nah, kalau dia belikan emas, dia dapat 174 gram. Kalau kemudian dia mau berangkat tahun 2013, emas dia itu harganya sudah naik menjadi 500.000 per gram. Ya. Dan ONH juga naik menjadi 33 juta atau 34 jutaan, seperti itu. 34 jutaan itu kira-kira kalau dalam emas itu adalah 68 gram. Sementara dia pegang 174 gram. Jadi bisa berangkat 5 orang. Gitu. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi kalau dalam emas, ONH pun turun dari tahun ke tahun gitu. Seperti itu. Kemudian manfaat emas yang jadi jika ingin menabung untuk masa depan, karena misalnya untuk haji, untuk bisnis, rumah, misalnya untuk mahar, kalian kebanyakan belum pada nikah kan ya, untuk kuliah gitu, sebaiknya pakai emas gitu. Nah, ini ada gambaran asuransi pendidikan. Tahun 90 beli asuransi misalnya sebesar 25 juta gitu. Dengan biasanya orang asuransi mengatakan nanti ya tahun 2015 nih misalnya ya dari 90 ke 2015 berarti berapa 25 tahun uangmu yang 25 juta itu nanti dapat menjadi 175 juta loh gitu. Gitu ya. Tapi ya itu seolah-olah wah naiknya besar banget ya 25 juta jadi 175 juta gitu. Tapi sebenarnya cukup apa enggak? Boleh. Enggak tahu, enggak ada. Maaf ya. Ini tapi coba kita bandingkan kalau misalnya 25 juta itu di tahun 90 itu dibelikan emas. Emas waktu itu harganya 25.000. Dapat 1 kilogram kan? 1 kilogram emas. Kalau dipegangnya dalam emas gitu ya. Nah, itu di sini tahun 2012 aja itu nilainya udah naik menjadi 550 juta gitu. Apalagi di tahun 2015 kan naik lagi gitu. Jadi kalau dibandingkan ini bisa jauh selisihnya antara asuransi dengan kalau kita menabung emas gitu. Nah, kemudian manfaat yang berikutnya adalah hakim yang adil. Jika menggunakan emas mengukur keuntungan, kenaikan gaji, harga dan seterusnya itu akan menjadi lebih mudah gitu. Dibandingkan kalau menggunakan uang. Ya kayak tadi lah misalnya ya, ada orang yang mungkin gajinya naik tiap tahun, tapi kok dari tahun ke tahun kok kebutuhannya malah lebih banyak nggak tercukupi ya, misalnya begitu. Karena jangan-jangan kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi itu lebih tinggi daripada kenaikan gajinya gitu. Seperti itu. Hakim yang adil. Termasuk juga ketika mau mengukur misalnya harga barang yang tadi kita beli berapa, mau kita jual berapa properti, katakanlah seperti itu. Apakah kenaikan yang kita tambahkan itu memang menunjukkan keuntungan ataukah tidak? Seperti itu ya. Nah, ini gambarannya yang tadi ya, kalau misalnya kita punya apa ini? Sekarang ini ya, kalau yang tadi itu mungkin dari tahun 90 menuju ke 2015, kalau sekarang ini berarti kalau tahun 2020 ini biaya masuk kuliah itu sekian. Nah, bagaimana untuk tahun nanti gitu? Bandingkan aja. Saat ini itu mungkin 125 juta. Itu kalau misalnya dalam emas itu berapa gram? Nah, itu jadikan itu sebagai target gitu aja. Gampangnya itu seperti itu, bahwa kapanpun nanti mungkin yang menikah kemudian punya anaknya nanti kuliah itu sekian puluh tahun lagi gitu ya. Ya bandingkan saja dengan harga hari ini. Harga hari ini berapa, masuk kuliah itu berapa, dan itu dikonversi saja ke dalam emas, maka tabunglah emas dalam target segitu gitu.
investasi kan kita tentu punya gambaran investasi ini untuk apa, atau tabungan kita ini sebenarnya untuk apa tujuannya gitu. Jadi berapa besaran yang akan kita tuju untuk mencapai tujuan kita tadi gitu ya. Jadi dengan emas maka harga-harga itu nanti akan tetap gitu, atau malah bisa cenderung turun harganya. Ini tabel konversi biaya kuliah dengan harga emas. Misalnya ini ya, biaya kuliah tahun 2000 itu 1,5 juta dan seterusnya dinaik gitu. Dengan harga emas yang rata-rata kenaikan juga semacam ini, maka gramasi yang kita perlukan itu seperti ini. Jadi kalau ini bisa kita lihat 2 kali lipat gitu ya, dari 7,5 menjadi 15 juta. Di sini kan paling naiknya cuma berapa gram gitu kan. Tapi kalau ini kenaikan emas, kenaikan rupiahnya itu bisa ya dari sini sampai ke sini, bahkan ini kan sudah berapa nih? 1,5 ke 30, 20 kali lipat ya. Tapi kalau emas paling 2 kali lipatnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah emas sebagai hakim yang adil tadi itu ya, ini salah satunya juga untuk mengukur gaji. Bahwa gaji tahun 2019 10 juta naik di tahun 2020 menjadi 10.500.000, ini naik 5%. Ya, tetapi harga barang juga naik kan gitu ya. Harga barang-barang juga naik inflasi 3%. Misalnya kalau daging itu naiknya 4,5%, karena inflasi itu kan mungkin secara umum, tapi kalau per produknya itu kan bisa saja lebih dari itu atau kurang dari itu, seperti itu kan. Nah ini misalnya daging itu naik 4,5% dari 2019 ke 2020. Nah seperti itu. Jadi bagaimana? Apakah gaji ini naik itu membuat kita semakin sejahtera? Ternyata enggak ya. Ternyata enggak tuh. Jadi kalau di sini kita itu punya harga emas itu 775.000 per gram, berarti punya 13 gram. Ketika gajinya 10 juta di tahun 2019. Tahun 2020 gajinya naik 10.500.000, tapi cuma bisa cukup untuk beli 11 gram. Jadi sebenarnya turun. Kalau mau jujur gitu ya, sebenarnya gajinya itu turun gitu, meskipun secara nominal naik 500.000 gitu. Itu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ini misalnya ini ya, mengukur kenaikan gaji yang pas jadinya berapa biar dikatakan nggak rugi atau nggak turun gajinya gitu, tetap gitu aja. Ya berarti disamakan dong kenaikannya dengan kenaikan harga emas gitu. Jadi kalau di sini 15 juta misalnya naik ya menjadi 19 juta gitu. Tadi kan cuma naik 500.000 ya yang 10 juta itu. Seperti itu. Kemudian ini adalah gaji guru zaman Umar bin Khattab, itu adalah 4 dinar. Jadi 4 dinar ya. 1 dinar itu 4,25 gram. Jadi 4 dinar itu kalau saat ini ya itu seperti sebanding dengan 17 jutaan, karena harga emas waktu dihitung ini itu berada kisaran ini 1 jutaan ini gitu. Jadi bisa kita bayangkan guru sekarang gajinya berapa? Adakah yang sampai sekian 17 juta ini? Enggak ya. Jadi memang ini gitu turun. Oke, terus ya seperti itu kira-kira ya masalah hakim yang adil ini. Jadi gaji itu bisa kita lihat dari tahun ke tahun, nominal selalu naik, tapi ternyata belum tentu dengan nilai realnya seperti itu. Jadi gaji hari ini dibanding dengan dulu hanya terlihat besar, padahal kita semakin berkurang nih kesejahteraannya gitu. Manfaat berikutnya adalah jauh dari riba. Dengan menggunakan emas, maka kita punya uang untuk membeli cash barang yang kita inginkan. Jadi kalau kita itu menabungnya dalam emas, maka menjadi terjaga. Mohon maaf ya sebentar. Kita menjadi terjaga aset dan tabungan kita, dan akan lebih mudah untuk mencapai impian kita. Sehingga kita akan berusaha untuk membeli itu juga menggunakan tabungan yang kita punya. Kita yakin nanti juga akan tercapai kok ke sana, karena harga emas juga naik terus seperti itu, dan itu akan membuat kita menjadi menghindari riba gitu.
Dan riba juga bisa emas ini, menabung emas itu juga bisa membuat ini bisa dilihat ilustrasi tentang melunasi hutang dengan lebih cepat menggunakan emas. Jadi kalau misalnya orang punya pinjaman 200 juta, harusnya lunas selama 8 tahun dengan angsuran sekian gitu ya. 3.600.000 96 bulan. Nah, kalau misalnya dalam setiap bulan itu juga ini orang itu menabung emas, ya, misalnya mungkin memang harus agak dipaksa gitu dengan hidup hemat gitu ya, ngirit-ngirit lah gitu. 5 gram misalnya setiap bulan dia mencoba untuk menabung diemaskan gitu ya, maka dalam 24 bulan itu sudah dapat 120 gram emas gitu. Seperti itu ya. Nah, dalam 2 tahun maka dia bisa mendapatkan 120 gram emas dan harganya emas itu 120 juta. Dengan 2 tahun dia mengangsur sekian. 2 tahunnya ini ya 86 juta sekian ini. Kemudian dia punya tabungan emas sekian, itu totalnya sudah segini. Harusnya bisa itu melunasi hutang dengan lebih cepat akhirnya gitu. Yang tadinya 8 tahun jadi 2 tahun. Tapi sebisa mungkin kan kita memang ya tahu ketika kita paham riba itu haram ya dan dosanya itu luar biasa ya, maka kita akan berusaha untuk tidak berurusan dengan itu gitu. Cuman ya itu tadi karena persepsi di dalam masyarakat dan mungkin kebanyakan kaum muslimin atau ya masyarakat secara umum pun itu tidak begitu diperlihatkan tentang manfaat-manfaat emas ini, akhirnya itu semacam nggak punya pilihan gitu. Kalau nggak beli rumah dengan hutang dulu dari bank dibiayain dan seterusnya, mau kapan punya rumahnya gitu. Kalau mau beli mobil nunggu sampai tabungan ini kapan punya mobilnya, karena mobil juga harganya naik terus gitu. Jadi kita itu nggak terlalu diberikan pengetahuan yang terbuka tentang emas ini manfaatnya bisa sampai ke sana loh, bisa loh untuk solusi itu gitu. Seperti itu. Jadi orang yang memiliki emas dia punya uang, tapi orang yang punya uang belum tentu punya emas. Jadi emas adalah uang yang sesungguhnya gitu. Nah, ini manfaat berikutnya, pinjaman adil dan cerdas. Qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Ini maksudnya pinjaman yang adil dan cerdas itu, jadi ini ya, ilustrasinya begini. Contoh ya, misalnya ada ibu mertua ini pinjam 4 juta di tahun 2005. Ya, tadinya mungkin mau dikembalikan bulan depan gitu. Ternyata meleset bulan depannya lagi dan seterusnya sampai akhirnya tahun 2020 itu baru punya uang untuk dikembalikan gitu. Kembali lagi 4 juta di tahun 2020. Gimana rasanya? Nah, jadi kayak nggak adil ya. Karena apa? Ya uang 4 juta di tahun 2005 itu masih bisa dipakai buat beli macam-macam. 4 juta tahun 2020 ya udah tinggal inilah gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita menjaminnya itu dalam emas, maka kita aman, mau dikembalikan kapan juga gitu ya. Ini kan kayak menzolimi orang baik ya. Karena kan dia juga nggak mungkin minta tambahan, karena pinjamnya 4 juta ya baliknya 4 juta kan seperti itu. Itu maksudnya dalam hal ini sebagai pinjaman adil dan cerdas seperti itu. Kenapa harus memberikan pinjaman dalam bentuk emas? Agar nilai harta yang meminjamkan terjaga gitu ya. Oke, berikutnya saya agak cepat aja. Dan apakah itu berarti riba? Enggak ya, karena minjemnya dalam emas, baliknya ya juga dalam emas. Kalaupun dia waktu pinjam itu dia jual dulu atau dia gadaikan dulu dan seterusnya, itu ya terserah. Tapi kan yang pasti pinjam dan balikinnya itu sama besarannya gitu. Berikutnya, manfaat emas adalah mengontrol sifat konsumtif. Nah, ketika kita sudah mulai kenal, oh ternyata emas ini manfaatnya banyak ya gitu. Dan memang benar-benar lebih baik lah dalam pertahankan aset kita gitu ya, menjaga nilai aset kita gitu, maka akan mendorong kita untuk menabung emas dan mengontrol sifat konsumtif, akan ngitung-ngitung juga gitu. Oh oke, kalau jalan-jalan terus mau minum kopi dan seterusnya gitu ya, di sana harganya mungkin bisa 100 ribuan atau 200 ribuan, kayaknya
buat beli emas lebih enak nih gitu. Jadi lebih ngerem gitu ya. Karena kita mikirnya kita tahu gitu, sudah tahu manfaat emas, udah lebih baik beli memang yang dibutuhkan gitu, bukan sesuatu yang kita inginkan gitu kan ya. Misalnya inilah lifestyle atau gaya hidup. Di antara kalian mungkin ada yang punya uang saku lebih gitu. Ya kalau misalnya ini punya uang 5 juta gitu mau beli tas, sebenarnya tas ini diperlukan apa enggak? Karena dia bermerek dan lagi ada diskon gitu, apakah karena memang kita membutuhkannya gitu. Kalau sebenarnya enggak kan udah kita mikirnya 5 juta, kalau di emas itu bisa dapat 5 gram loh gitu kan. Jadinya ngerem gitu. Atau misalnya punya uang 12 juta gitu. HP kan, HP terbaru mungkin yang tipenya kayak gimana. Jadi HP yang terbaru misalnya itu harganya 12 jutaan misalnya. Nah, kita mikir lagi 12 juta itu sama dengan 12 gram emas loh gitu. Kalau memang fungsinya bisa dengan harga yang lebih murah, berarti kita pilih yang lebih murah aja gitu dan seterusnya gitu ya. Jadi kita bisa menjadi terkontrol sifat konsumtifnya seperti itu. Jadi dan itu juga tentu didukung dengan pemahaman kita bahwa lebih baik menjadi kaya daripada hanya terlihat kaya, ya kan? Karena ini banyak juga masyarakat, bahkan kaum muslimin juga banyak saya pikir yang bangga gitu dengan punya banyak barang, meskipun itu barang kredit gitu, seperti itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya punya uang 12 juta, pilih mana nih? Oke, 12 juta dia punya, dia bisa beli yang ini gitu. Tapi dia akan berpikir bahwa lumayan lah kalau aku beli ini masih ada sisa 8 juta buat beli emas gitu kan ya. Seperti itu. Jadi orang akan merasa rugi ketika ingin beli ini itu tanpa tujuan yang jelas karena kesadaran ekonominya langsung menghitung kesimpanan emas seperti itu. Kemudian manfaat berikutnya bisa diwariskan lintas generasi. Ya, ini perspektif konsumen. Jadi satu emas bisa digunakan untuk banyak fungsi berkali-kali sehingga sampai dengan orang yang punya emas ini meninggal, insya Allah nanti masih ada itu emasnya bisa diwariskan. Seperti itu maksudnya. Dan kalau kita mewariskan emas itu dengan ilmunya, orang ini juga memberikan ilmunya juga nanti bisa bertahan terus gitu. Jadi misalnya saya misalnya punya emas, begitu butuh misalnya ya udah saya gadekan dulu gitu karena saya punya gambaran nanti bisa saya melunasi itu hutang di pegadaian itu misalnya gitu kan. Nah kemudian itu saya pertahankan terus sampai emas ini masih tetap ada, bisa diwariskan juga ditambah dengan ilmunya, diwariskan nggak cuma emasnya doang tapi ilmunya juga gitu, maka dia akan melakukan hal yang sama dan dia sendiri juga bekerja, dia bisa menghasilkan uang yang diemaskan, jadi nanti akan kuat lah gitu ya, generasi berikutnya itu generasi yang kuat gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mewariskan bukan dalam bentuk emas ya, tetapi dalam bentuk uang, ya bisa dilihat ya, kan agak ya sepertinya banyak lah gitu ya. Saya kadang di kampung saya itu misalnya dari satu generasi ke generasi berikutnya itu ada yang misalnya tadinya bapak ibunya kaya raya, terus anaknya mungkin turun dan seterusnya karena mungkin tidak begitu pandai menyimpan harta dan ini ya. Tapi kalau di sini kita juga mewariskan ilmu tentang emas ini kepada generasi selanjutnya, itu insya Allah akan menjadi tadi ya lebih bisa mengontrol, lebih bisa menggunakan uangnya, hartanya dengan lebih baik. Kesimpulannya, mewariskan uang kepada keturunan Anda sama dengan mewariskan kelemahan kepada generasi selanjutnya. Sedangkan mewariskan emas beserta ilmunya, maka kita sedang mempersiapkan generasi kuat ya setelah kita. Ibu, maaf memotong, ingin mengingatkan kalau waktunya tersisa 3 menit lagi ya Bu. Oke, terima kasih banyak Mbak. Ya, dan ini ada di surat An-Nisa juga disebutkan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Berarti memang ada kewajiban buat kita untuk berusaha meninggalkan keturunan itu dalam keadaan yang kuat secara spiritual, juga secara finansial ya, harapannya seperti itu.
Manfaat berikutnya adalah universal currency, bahwa emas itu berharga dimanapun kita berada, di negara manapun, gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat contohnya, kurs 1 won, misalnya di Korea ya, itu 12 rupiah. Jadi kalau misalnya mau tukar itu, 3,5 juta menjadi won, rupiah menjadi won, itu dapatnya sekian won. Tapi, kalau misalnya jual emas 5 gram, pada waktu itu ya harga emas itu 5 gram itu 3,5 juta gitu ya. Itu kalau misalnya ditukar langsung di sana gitu ya, itu emas itu dihargai dengan 500.000 won. Jadi jauh lebih besar gitu. Karena memang emas itu di mana-mana ya berharga, tapi kalau rupiah ya dia berharga di Indonesia aja. Seperti itu ya, saya agak cepat. Kemudian ini manfaat emas yang lain. Jadi keberkahan emas, parameter berkah itu apa? Sesuai dengan sunnah Rasul, ya, terhindar dari riba. Ya, kenapa sih sebenarnya kalau kita megang emas itu apakah itu juga termasuk riba gitu ya misalnya? Ini mungkin agak perlu pemikiran yang lebih dalam ya, bahwa uang kertas ini adalah hasil dari sistem yang menguntungkan satu pihak, segelintir pihak gitu ya, para kapitalis, orang-orang yang punya modal besar gitu ya, tetapi merugikan banyak sekali pihak yang lainnya. Orang-orang yang megang uang itu sebenarnya orang yang dirugikan secara sistem gitu, seperti itu. Jadi tidak kelihatan sekali tidak berkahnya gitu ya. Kalau mungkin nanti bisa dibahas kalau memang ada yang mau ditanyakan ya. Jadi parameter berkah itu adalah sesuai dengan sunnah Rasul, terhindar dari riba, ya keluar dari riba, kemudian dia juga bertambah tadi ya, dan dijamin Allah keuntungannya. Ini semuanya kita bisa dapatkan di emas tadi, gitu, di manfaat-manfaat emas. Apa maksudnya sunnah Rasul? Bahwa ada loh hadis yang menyebutkan bahwa akan datang kepada manusia suatu masa di mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham. Ini hadis sahih insya Allah. Hadis riwayat Ahmad dari Mikdam bin Madi Karib gitu. Dalam redaksi yang lain, akan datang suatu zaman kepada manusia barang siapa tidak mempunyai uang kuning dan juga uang putih, maka tidak akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupan. Gitu. Jadi ini ada peringatan dari 1400 tahun yang lalu. Kemudian keluar dari riba, itu tadi kita sudah ilustrasikan. Kemudian jika sudah menyimpan emas, maka seiring waktu akan bertambah. Ini fakta apa bukan? Insya Allah ini fakta. Kenapa? Karena kita sudah memahami ilmunya, maka kita akan berusaha untuk menambah tabungan kita gitu. Ya. Kemudian dijamin Allah keuntungannya. Bahkan Allah itu mewajibkan orang untuk mengeluarkan zakat ketika emas itu sudah mencapai 85 gram. Zakat senilai 2,5%. Artinya memang ada zakat itu jangan dianggap sebagai berarti aku nggak usah punya sampai 85 gram ya dikurangi. Nggak seperti itu ya, tetapi lebih karena ketika Allah itu memerintahkan ini berarti pasti ada sesuatu manfaat yang besar di baliknya, ada keberkahan di sana gitu. Maka kita harus berlomba-lomba juga untuk sampai angka itu supaya kita bisa mengeluarkan zakat yang pasti bermanfaat untuk banyak orang seperti itu. Ya. Jadi dengan menabung emas akan dirasakan keberkahan emasnya karena ini merupakan sunnah Rasul. Rasulullah nggak pernah pakai uang kertas juga ya. Terhindar dari riba dan tabungan emas juga akan bertambah secara terus-menerus. Seperti itu. Emas juga bisa sebagai wakaf produktif, tapi kalau ini mungkin belum secara universal digunakan ya. Tapi kalau yang saya ikut di dalam di keagenannya ini, dia bisa menjadi wakaf produktif juga itu. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dengan wakaf produktif itu. Seperti itu. Oke. Kemudian yang saya bergabung di sana itu juga ada di sirkah. Sirkah itu adalah menggabungkan modal bersama-sama gitu ya. Kemudian nanti digunakan untuk suatu usaha dengan sistem bagi hasil. Jadi tidak semacam kalau sekarang ini misalnya pinjam uang di bank, bank nggak mau tahu ini uang untuk usahanya rugi ataukah untung, ya tetap harus dikembalikan sesuai dengan uang yang dipinjam plus bunganya gitu. Tapi kalau dalam sirkah nggak seperti itu. Oke, jadi apa yang harus dilakukan supaya bisa dapat semua itu ya kita pahami dulu manfaat emas, kita coba juga nggak sebisa mungkin jangan berhenti di kita ya, kita juga sampaikan kepada orang lain ketika kita memang sudah yakin dan memahaminya dengan baik seperti itu. Kemudian menggunakan emas sebagai setiap standar perhitungan tadi, menabung emas dengan rutin, dan kalau di di EOA Gold di sini itu bisa dikembangkan dengan di sirkah.
Oke, jadi pahamilah manfaat emas dan cara penggunaannya supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari emasnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya tutup dulu ya. Sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suruh bisanya, aku juga di rumput aku bisa. Ibu Rita Rahmawati atas materi yang beliau sampaikan. Sedikit kesimpulan dari saya, manfaat emas dalam perspektif Islam itu sangat banyak. Yang pertama ada safe haven atau pengaman harta. Artinya nilai emas itu cenderung lebih aman dan lebih naik dibanding kalau misalnya kita biarkan uang kertas doang. Kemudian ada multiple use atau dapat digunakan berkali-kali. Kemudian ada harganya cenderung naik, tadi sudah dibahas di poin pertama. Selanjutnya zero inflation atau tidak terdampak terhadap inflasi. Kemudian bisa menjadi hakim yang adil. Kemudian bisa menjauhkan kita dari yang namanya riba. Kemudian menjadi pinjaman adil dan cerdas. Kemudian mengontrol sifat konsumtif. Kemudian bisa diwariskan lintas generasi, dan kemudian universal currency, artinya berlaku dimanapun kita berada. Kemudian kita dapat mendapatkan keberkahan emas itu sendiri, dan dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala keuntungannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi para peserta yang ingin bertanya kepada Ibu Rita, silakan apabila ada pertanyaan bisa on mic atau bisa tuliskan pertanyaannya di chat, nanti saya bacakan. Sepertinya kita sudah memiliki pertanyaan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Bagaimana tips dan trik ketika pertama kali akan menabung emas? Yang kedua, apakah emas bisa ditarik sewaktu-waktu dan itu masih dalam waktu yang tidak lama? Kepada Bu Rita, mungkin bisa langsung dijawab, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana tips dan trik ketika pertama kali akan menabung emas? Apa tipsnya? Ya beli aja. Sekarang kan banyak emas-emas yang ukurannya juga mini gitu. Kalau yang saya kebetulan juga jadi agennya itu emas yang paling kecil 0,1 gram itu harganya sekitar 130.000. Kalau misalnya memang kita bisa menyisihkan, jadi gini, harus ada komitmen memang. Ya, semua pakar ekonomi saya pikir itu atau konsultan keuangan keluarga atau misalnya orang dengan penghasilan berapapun itu usahakan selalu menyisihkan uang untuk tabungan. Disisihkan untuk tabungan itu harus ada gitu. Paling nggak misalnya 10% lah kira-kira dari penghasilan. Jadi bukan karena misalnya gajinya kan kecil, nggak cukup buat menabung, cukup kalau mau dicukup-cukupkan. Bisa gitu, karena bagaimanapun kita harus mempersiapkan masa depan. Mungkin bisa saja misalnya untuk pendidikan anak, misalnya untuk kebutuhan kita ingin berhaji, misalnya kita pengen umroh mungkin atau pengen beli rumah dengan cash dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan dihabiskan semua apa yang kita dapatkan. Nah, kalau misalnya dengan disisihkan sekitar 10% minimal tadi ya, 10% itu cukup untuk beli 0,1 gram misalnya, ya beliin aja gitu. Kalau kita sudah pegang emas, itu akan menjadi mikir-mikir kan kalau mau dijual ini emas kan akan sayang gitu. Jadi kalau nggak benar-benar butuh, ini emas nggak akan dijual. Tapi malah cenderungnya itu pengen nambah lagi gitu. Bagaimana ya? Nggak usah beli yang inilah. Ini kayaknya nggak benar-benar butuh sebenarnya gitu. Mendingan tak beliin emas gitu. Dan itu biasanya apalagi kalau kita kemudian memahami tadi ya manfaatnya gitu. Dia memang dari tahun ke tahun itu ya seperti itu nilainya gitu. Nilainya kalau ini ya sebenarnya kan kayaknya nilainya itu sebenarnya ya segitu aja. 1 gram ya 1 gram dari dulu ya 1 gram emas gitu. Tapi karena yang kita jadikan standar di sini itu adalah rupiah, menjadi harganya kelihatan mahal gitu kan. Padahal sebenarnya rupiah itulah yang turun gitu. Makanya sebisa mungkin jangan pegang rupiah kebanyakan gitu. Masih bagus misalnya kalian misalnya saya punya uang, aku mau beli laptop gitu kayak kemarin itu ada teman gitu. Saya kemarin barusan beli laptop, jadi pengen beli emas ya nggak bisa. Ya nggak apa-apa sih, lebih bagus lah daripada dipegang uang gitu. Itu yang saya maksudkan di situ. Nah, ketika sudah kita memahami itu,
Kemudian kita tahu bahwa di sini tidak semua emas itu, jadi itu juga salah satu persepsi dalam masyarakat, emas itu hanya milik orang-orang yang punya uang banyak gitu. Nah itu makanya ada beberapa perusahaan yang juga memproduksi emas yang kecil-kecil gitu ya. Kalau yang saya itu ada itu tadi 0,1 gram 130 ribuan. Jadi kalau diusahakan mungkin 1 bulan bisa lah dapat 130 ribu gitu, kayak gitu. Nah ketika sudah pertama kali beli itu akan apa ya, ya pengennya kan lagi gitu, karena tahu memang ini berharga gitu, seperti itu. Kemudian apakah emas bisa ditarik sewaktu-waktu dan itu masih dalam waktu yang lama? Ditarik maksudnya gimana ya? Mungkin dijual maksudnya ya. Jadi bahwa emas yang di sini yang kita bicarakan itu emas, kalau yang sekarang ini ada di masyarakat itu ya adalah emas batangan ya, bukan emas perhiasan. Itu nilai harganya itu akan selalu transparan. Setiap hari itu ada diperlihatkan, ini loh harga belinya, ini harga jualnya. Beda dengan perhiasan ya. Kalau perhiasan itu kan di toko emas itu ya terserah toko emas memberikan nilai berapa di situ. Karena kalau perhiasan ada ongkos untuk mencetaknya, ada ongkos untuk dan lain sebagainya. Jadi harganya mungkin nggak begitu transparan lah gitu. Tapi kalau emas batangan ini nilainya transparan. Nah, apakah dia bisa dijual sewaktu-waktu? Bisa. Ya bisa, tapi itu tadi kita harus paham bahwa nilai harga buyback atau harga menjual kembali dengan harga beli itu nggak sama di waktu yang sama. Di hari yang sama itu harga beli dengan harga jual itu berbeda. Semacam kalau misalnya dolar gitu ya, kan ada harga beli berapa, harga jual berapa kayak gitu. Nah emas itu seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya dalam waktu baru beberapa hari beli terus kita jual gitu, ya kemungkinan besar rugi, dalam rupiah pun rugi gitu. Seperti itu. Makanya emas itu adalah investasi atau tabungan yang untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. Jadi kita mimpi apa? Misalnya saya pengen beli rumah. Rumah itu yang saya incer, yang saya kepengenin itu harganya adalah 500 juta. Seperti itu. Kan nggak mungkin kan besok mau beli misalnya. Tapi kita impikan itu. Nah caranya apa? 500 juta itu kita konversi ke emas harga hari ini. Harga hari ini emas adalah 1 juta, maka berarti saya harus menabung 500 gram. Nah, jadi nabungnya saya bukan bilang saya harus nabung 500 juta untuk bisa dapat rumah itu, nggak bisa. Ketika sudah dapat 500 juta di tangan, harga rumah udah naik lagi gitu loh. Tapi kalau kita bilangnya saya berarti harus nabung emas 500 gram, nah itu baru. Biarpun harga rumah itu naik terus, ya harga emas kita kan naik terus juga gitu. Ketika saatnya tiba, kemungkinan besar tidak perlu sampai harus menjual 500 gram itu. Ketika kita sudah dapat 500 gram tabungan itu, kemungkinan malah bisa lebih kecil daripada itu. Semacam tadi yang umroh tadi kan, atau haji tadi. Gitu. Mungkin pada waktu tahun 90 itu hanya cukup untuk 1 orang berangkat haji, tapi tahun 2020 ya bisa 5 orang gitu, seperti itu. Itu ya. Jadi ya bisa, tetapi gitu tadi kemungkinan ya jadinya rugi dan memang tidak disarankan seperti itu. Jadi tetap harus pegang bagas, harus. Bagaimanapun kan sekarang ini yang berlaku uang rupiah kan. Kita mau beli apa-apa di pasar nggak mungkin beli pakai emas ya misalnya. Memang belum waktunya digunakan gitu. Di pasar masih yang dipakai rupiah ya tetap harus pegang rupiah, tetapi secukupnya saja gitu, secukup kebutuhan kita. Tabungan, investasi tetap emas aja lah gitu. Seperti itu yang saya maksudkan tadi. Seperti itu ya Mbak Nuha. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, bagaimana akad emas secara syariat di era online? Mungkin bisa dijawab Bu. Oke. Jadi ada memang hadis yang menyebutkan bahwa ada beberapa komoditas yang ada yaden biyadin gitu ya, mungkin kalau pernah dengar, mohon maaf ini kalau saya ada yang salah gitu, bahwa misalnya tukar emas dengan emas, perak dengan perak dan seterusnya, itu di mana itu tuh harus secara langsung atau tunai gitu ya, secara tunai gitu. Nah, tapi kemudian ada fatwa MUI yang juga menyebutkan bahwa jual beli emas itu diperbolehkan tidak tunai dalam artian tunai di sini itu ketemu langsung ya, atau COD seperti itu ya, cash on delivery gitu. Itu kalau emas ini belum sebagai alat tukar, bukan sebagai alat tukar. Jadi bukan semacam mata uang kayak dinar dirham itu. Nah, itu diperbolehkan kalau emas ini bukan sebagai alat tukar, itu boleh untuk tidak
tidak ketemu langsung atau tidak tunai gitulah istilahnya seperti itu gitu. Nah, kalau saya secara pribadi itu memang ada perbedaan pendapat ya. Ada yang tetap kekeh maunya ya dan biarin ketemu langsung, nggak boleh secara online, nggak boleh dikirim pakai delivery misalnya kayak gitu ya, pakai apa namanya itu pakai pos misalnya seperti itu gitu ya. Ada yang punya prinsip semacam itu. Tapi kalau saya sendiri mengikuti fatwa MUI tadi bahwa kalau memang emas ini bukan sebagai alat tukar, dia hanya dia adalah sebagai komoditas ya, semacam juga perhiasan misalnya kan kita bisa beli perhiasan secara online juga gitu kan ya, sama seperti itu. Jadi sesuai kesepakatannya gitu, ketika membeli itu harga saat belinya itu yang berlaku berapa ya itu kemudian di apa namanya di deal gitu ya, diberikan. Nah, kemudian emasnya kemudian nanti dikirimkan gitu. Tapi kalau saya secara pribadi ya saya selalu berusaha untuk kalau memang memungkinkan untuk bertemu langsung untuk COD tadi ya COD gitu. Atau kita juga bisa menjadi pakai perwakilan gitu ya, wakala gitu ya, perwakilan. Jadi misalnya yang mau beli ke orang yang memang kita sudah kenal gitu ya, maka kita bisa semacam jadi seperti dititipkan, diwakilkan gitu. Aku beli ya lewat teman di sebelahnya gitu. Jadi misalnya kayak gini, saya sama suami gitu ya, yang jualan itu saya. Saudara dari saudara saya itu ada yang mau beli gitu. Nah, dia nitip uangnya ke suami saya itu sebagai perwakilan dia. Nih kita beli saya beli buat dia gitu, mewakili si dia gitu. Seperti itu. Tapi emasnya kan masih di sini juga gitu. Nanti pas ketemu misalnya diserahkan gitu ya, atau misalnya mau dikirim juga bisa karena memang sudah kenal, sudah tahu ya memang saudara seperti itu. Jadi menurut saya sih ya tadi ya bisa kalau memang punya tetap prinsipnya dengan Yadan Biadin pengen ketemunya langsung seperti itu, ada memang yang pengen seperti itu karena menjaga kehati-hatian ya, takut ada menyalahi hadis gitu ya, menyalahi aturan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang begitu. Tapi di fatwa MUI juga ada yang menyebutkan bahwa kalau dia itu sebagai komoditas itu boleh seperti itu ya. Itu juga kalau ada yang membeli itu pun saya pikir tidak ada masalah gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ibu. Semoga jawaban dari Ibu tadi bisa menjawab pertanyaan dari Maryudi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Andrianto. Yang pertama, bagaimana transaksi atau jual beli emas yang sesuai syariah? Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menyimpan emas yang aman dan sesuai syariah? Mungkin dari Ibu bisa dijawab, Bu. Oke. Kalau untuk yang nomor 1, bagaimana transaksi emas yang sesuai syariah itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk menjaga kehati-hatian ya sebisa mungkin memang Yadan Biadin, cash gitu. Bawa uang, yang satunya bawa emas, langsung ketemu seperti itu. Tapi misalnya pun memang itu tidak bisa, itu ada dasar hukum yang bisa kita gunakan tadi dari fatwa MUI yang mengatakan bahwa kalau emas ini bukan sebagai alat tukar, itu maka dia berlaku seperti juga komoditas yang lain gitu. Jadi ya semacam kalau kalian beli sesuatu secara online atau beli sesuatu yang misalnya aku beli ya nanti dia dibawain kalau pas lagi ini misalnya gitu kan ya seperti itu juga gitu. Juga berlaku ketika emas ini bukan sebagai alat tukar seperti itu. Terus yang kedua, sekarang sudah mulai nabung emas ya alhamdulillah ya. Dan kemudian bagaimana cara menyimpan emas yang aman dan sesuai syariah? Kalau untuk menyimpan emasnya sendiri, jadi gini, ada memang sebagian orang yang berpikir bahwa, aduh, punya emas dipegang sendiri gitu. Kayaknya kan lebih aman itu punya uang di bank gitu kan. Karena bank yang menyimpankan, nggak mungkin dicuri orang dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata jangan salah ya, di bank juga kadang-kadang ada yang berapa kemarin deposito sekian, ternyata nggak bisa dicairkan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, emas ini yang memang kita sendiri yang menyimpannya. Tapi jangan dibayangkan menyimpan emas itu susah banget gitu. Sebenarnya sih nggak gitu-gitu juga. Kalau kalian mungkin di rumah kan punya harta yang berharga yang lainnya yang lebih besar daripada emas kan, lebih mudah mana menyimpan emas atau menyimpan sepeda motor misalnya gitu. Dan jangan dibayangkan orang kalau punya emas di rumahnya itu tercium dari sekian radius kilometer misalnya kayak gitu kan juga enggak gitu. Jadi simpan saja di tempat yang kita tahu dan tidak mudah orang mengetahuinya gitu. Semacam ya kalau kita punya harta
punya uang itu kita simpen di mana gitu. Ya kalau misalnya mungkin selama ini di dompet karena uang itu gampang dikeluarkan buat beli gitu kan, mungkin di dompet yang lain gitu, di dompet yang disimpan di tempat yang tidak harus dibawa-bawa terus gitu, di tempat yang ya dicepit-cepitin di antara buku-buku dan lain sebagainya, itu saya pikir juga nggak masalah. Terus bagaimana yang sesuai syariah, saya pikir nggak ada ketentuan yang misalnya harus begini dan begitu gitu ya, kecuali tentang tadi bahwa kalau kita punya tabungan emas ini sudah mencapai 85 gram ya nisabnya gitu, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5% gitu. Dan itu tadi bahwa ketika Allah itu mewajibkan seperti itu, berarti memang Allah sendiri itu menentukan atau menetapkan bahwa orang yang pegang emas itu pasti beruntung gitu. Seperti itu loh. Jadi punya emas 85 gram itu pasti mampu membayar zakat 2,5%-nya. Seperti itu. Itu makanya keberkahannya juga ada di sana juga gitu. Jadi saya pikir ya cara menyimpan ya seperti itu. Atau misalnya kalau memang sudah punya banyak gitu ya, khawatir gini dan seterusnya, bisa pakai safety box, di mungkin nyewa kotak gitu ya, di bank itu kan suka ada juga, di Pegadaian juga suka ada gitu. Jadi per bulan itu berapa membayar jasa menyimpan emas itu kalau memang sudah banyak misalnya kayak gitu, itu bisa juga seperti itu. Jadi sekedar menyimpankan aja gitu, bisa seperti itu juga. Atau kalau di EOA Gold ya, yang kebetulan saya ada di situ, itu ada yang namanya tadi di sirkah itu. Jadi emas yang daripada diem di rumah gitu, lebih produktif pakai sirkah gitu. Di sirkahnya dalam satuannya itu dalam emas, sahamnya itu dalam emas. Jadi dia bisa menjadi lebih cepat berkembang. Sirkah itu tadi ya, jadi dikumpulkan modal, kemudian nanti ada yang mengelola modal ini untuk usaha-usaha, kemudian keuntungannya maupun kalau misalnya pun ada kerugian, ya harus dibagi rata gitu ya, dibagi sesuai dengan saham yang dimiliki, yang disirkahkan tadi, seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi nanti balik modalnya, maksudnya yang kita investasikan dalam emas, ya nanti baliknya juga dalam emas ya, ditambah dengan keuntungan yang diperoleh ketika usaha ini dilakukan, seperti itu. Itu kalau di EOA Gold itu ada semacam itu, karena memang kalau yang saya ikuti ini, yang kemarin juga mengadakan EGA itu ya, EOA Gold Academy, yang kemudian tadi ada certified itu targetnya itu tidak hanya jual emas enggak, tapi lebih kepada mengedukasi masyarakat bagaimana orang itu bisa lebih memahami tentang emas, pentingnya emas, memahami tentang apa sih manfaat emas yang begitu banyak, seperti itu, sehingga ya tidak ada, pengennya itu nggak ada lagi yang ditutup-tutupi dengan yang saat ini semacam ada kan emas itu seperti sesuatu yang itu bukan kelas kita gitu kan, kayak gitu. Jadi hanya orang-orang dengan kondisi tertentu yang boleh berdagang emas, yang boleh punya toko emas gitu, yang boleh tahu tentang ilmu emas gitu loh. Nah itu kan pengennya itu dirubah gitu, bahwa semua kalangan itu bisa dan harus punya emas. Kalau di The Godfather itu mungkin kalian bisa lihat nanti, itu salah satu Godfather itu channel YouTube ya, dia membahas tentang emas gitu. Dia bahkan mengatakan one family 1 kilogram of gold gitu. Jadi pengennya satu keluarga itu 1 gram emas dia punya, maka Indonesia akan sejahtera gitu. Karena tadi ya, emas itu akan menjaga nilai aset kita, tapi kalau uang dia akan semakin turun nilainya. Itu. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Afia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, bagaimana menurut Ibu menabung emas di Pegadaian dan kapan sebaiknya menjual kembali emas yang sudah ditabung? Mungkin dari Ibu dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya Bu. Oke, bagaimana menabung emas di Pegadaian? Ya, jadi saya ini terus terang ya, sebenarnya saya juga itu nggak begitu melek tentang emas itu sampai beberapa bulan terakhir kemarin itu, karena saya bergabung di sini terus baru ternyata ada ya di Pegadaian itu jualan emas dengan dicicil kayak gitu ya, baru tahu juga gitu ya. Tapi bahwa itu terjadi, bahwa itu ada, itu saya pikir berarti sebenarnya masyarakat juga memahami penting loh punya emas, tapi sulit untuk mendapatkan emas secara cash langsung, beli langsung dapat emasnya. Makanya ya udahlah dicicil juga nggak apa-apa di Pegadaian, seperti itu kan. Nah, bahwa
itu kesadaran itu ada, kesadaran itu sebenarnya ada di dalam masyarakat meskipun mungkin belum begitu meluas gitu ya. Itu alhamdulillah itu ya bagus gitu ya. Tetapi di sini mungkin tadi bahwa ada yang menyebutkan tadi ya tentang yadan biyadin, emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam. Ada 6 benda itu ya, saya lupa ininya. Nah itu kalau saya secara pribadi itu saya berusaha untuk menghindari yang itu tadi, yang tidak cash, tidak tunai gitu ya. Cash itu yang yadan biyadin itu malah ketemu langsung gitu. Yang ini apalagi ya sudahlah tidak mungkin tidak langsung dapat emasnya ya, malah dicicil seperti itu ya. Kalau menurut saya sih mungkin sebisa mungkin dihindari kalau memang memungkinkan untuk dihindari. Dan sekarang kan ada itu tadi yang saya sampaikan, ada emas yang kecil-kecil loh. Jadi dengan 130.000 aja itu bisa, ya udah langsung beli aja 130 aja yang kecil itu, nggak apa-apa gitu. Dan kalau di Ewago itu bisa ditukar nantinya, misalnya yang 0,1 kalau sudah dapat 10 keping ditukar dengan 1 gram gitu. Itu kan kita nabung emas tapi kita memang megang emasnya gitu loh. Jadi nggak nabung terus emasnya tetap ada di Pegadaian gitu. Rasanya kan beda ya. Kita kan megang harta kita sendiri gitu. Kita menyimpannya seperti itu. Nah, kemudian kapan sebaiknya menjual kembali emas yang sudah ditabung? Jadi gini, ketika kita itu menabung emas harusnya punya satu target tadi. Investasi ini untuk apa? Kita nabung ini untuk apa? Oke, kalau yang sekarang mungkin ya nabung-nabung aja daripada daripada dalam uang. Oke, bagus gitu ya. Tetapi tentu kita sebagai orang yang beriman ya punya impian-impian yang mungkin tidak bisa langsung kita dapatkan dengan keadaan harta kita yang saat ini gitu. Pengen berhaji, pengen umroh misalnya, pengen punya rumah dan lain sebagainya. Nah, kapan emas ini dijual ya kalau sudah cukup untuk hal itu gitu loh. Oke, misalnya tadi aku pengen beli rumah itu harganya 500 juta itu gitu kan. Nah, nanti kalau sudah ketemu 500 gram harga rumahnya itu sudah naik menjadi misalnya 1 miliar atau berapa, tapi harga emas ini 500 gram emas ini kalau dijual pasti nilainya insya Allah akan lebih dari harga kenaikan rumah itu, seperti itu. Ya sudah, karena sudah tercapai nggak apa-apa itu dijual. Tetapi ya tadi ya bahwa salah satu dari manfaat emas itu adalah juga sebagai multiple use. Sebisa mungkin kalau bisa ya tetap kita memegang sebagian dari emas kita gitu, jangan semuanya dijual gitu ya, supaya bisa kembali kita gunakan nanti karena kalau enggak belum tentu kita bisa kembali lagi loh emasnya gitu, seperti itu gitu ya. Jadi menjual itu bukan karena waktu wah ini harganya lagi naik nih kita jual aja misalnya, atau ini harganya lagi turun kita beli aja. Jadi yang tepat adalah kita membeli emas itu ketika memang kita punya harta kita punya uang yang untuk tabungan ke depan. Artinya tidak untuk kita belanjakan saat ini, bukan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, saat itulah kita tepat untuk beli emas. Terus kapan tepat untuk menjualnya? Menjualnya kalau impian kita sudah cukup dengan tabungan kita ini gitu. Bukan ketika harganya naik, harganya turun misalnya kayak gitu. Udah pegang aja emas ini sudah aman gitu. Naik turunnya harga itu udah biasa lah gitu di emas itu, harga naik, harga turun itu. Kalau hari ke hari, bulan ke bulan itu memang masih biasa, tapi kalau dari tahun ke tahun cenderungnya akan naik terus kok gitu. Makanya itu tadi memang untuk jangka panjang ya, menengah ke panjang gitu. Jadi minimal paling nggak ya 2 tahun atau lebih seperti itu. Ya. Terima kasih atas jawaban dari Ibu Rita. Saya rasa pertanyaan dari Mbak Afia tersebut merupakan pertanyaan terakhir karena waktu sudah menunjukkan 14.41. Mungkin kita memasuki acara penutup. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Rita telah menyampaikan materi yang sangat menarik dan juga mau mengisi acara ini. Ya, sama-sama dan semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kalau memang ya mudah-mudahan bermanfaat lah seperti itu. Ya, kebenaran itu datang dari Allah ya. Kalau ada kesalahan itu dari saya, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gitu aja mungkin, dan sekalian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta, karena waktu sudah menunjukkan 14.43, tibalah kita di ujung acara. Saya mengucapkan terima kasih, dari panitia juga mengucapkan terima kasih atas antusias Anda semua mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Mungkin kita bisa bertemu di kesempatan lain waktu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.